Indah, benar-benar indah kebersamaan kami waktu itu. Tapi sekarang tinggal kenangan. Selamat jalan kawan. Mari kita berjuang. Semangat. Rezeki sudah ada yang ngatur. Tetap semangat buat hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Nah, hari ini saya akan bercerita tentang suatu hal yang menimpa saya, mungkin menimpa teman-teman saya di luar sana, yaitu pemutusan atau PM dari salah satu akun online yang katanya kaya anak bangsa. Saya akan sedikit bercerita. Saya gabung di ojek online tersebut pada tahun 2016. Saya daftar menjadi mitra Goreng. Saat itu saya sangat rajin sekali ngebit, dikarenakan itu adalah salah satu dan atau satu-satunya, bukan salah satu lagi, tapi satu-satunya sumber penghasilan saya. Dulu jarak jauh saya ambil. Bahkan saya pernah mengantar dosen dari Ancol sampai ke Depok, sampai ke Tangerang, sampai ke Bekasi. Itulah perjuangan saya dulu. Pada akhirnya, pada tahun 2017 saya sakit. Badan saya sangat kurus sekali dan kaki saya tidak bisa digerakkan. Saya sakit sekitar 3-4 bulan. Dan di situ saya berhenti untuk ngebit karena sudah tidak kuat lagi dan tidak bisa melakukan aktivitas apapun itu. Bahkan dengan keluarga saya pun saya lupa siapa namanya. 3 bulan lebih saya lalui. Akhirnya saya sembuh pada bulan Oktober 2017. Di situ saya semangat lagi untuk menjalankan aktivitas saya sebagai mitra Gojek. Tetapi apa yang saya dapat pada saat itu, saya cek akun Goreng saya. Pada saat itu saya gabung di mitra Goreng. Akun saya disuspend atau putus mitra, bukan lagi suspend ya, tapi putus mitra. Tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada telepon, putus mitra begitu saja. Dari pihak Gojek tidak mendengar apa yang saya sampaikan. Saya sempat komplain ke kantor karena saya sakit, tapi akun saya tetap tidak bisa kembali atau permanen PM. Coba bayangin, itu adalah sumber penghasilan kita satu-satunya, tapi putus mitra. Padahal sebelumnya, sebelum sakit, saya on beat, bahkan pernah sampai 24 jam full karena ngejar poin. Nah, setelah putus mitra,
Saya bingung harus melakukan apa. Atribut saya masih punya, helm saya masih ada. Akhirnya saya searching di Facebook, di grup online untuk Gojek. Dan di situ ada yang menawarkan pinjaman akun pada saat itu. Jadi saya rental akun untuk bayar mingguan dan bisa bulanan. Saya semangat lagi dengan pinjaman akun tersebut. Dan satu hal prinsip saya, walaupun akun itu adalah akun orang lain dan statusnya saya pinjam, akun tersebut akan saya pergunakan benar-benar untuk mencari uang. Saya akan pergunakan sebaik mungkin. Saya anggap itu adalah akun saya pribadi. Jadi akun itu benar-benar saya jaga agar feedback dari customer selalu baik. Setelah saya menjalankan akun joki tersebut kurang lebih 1,5 tahun, akhirnya beliau pemilik pertama akun tersebut meminta akunnya kembali karena statusnya sewa. Nah, beliau akan menjalankan sendiri untuk sampingan. Lalu akun tersebut saya kasihkan ke orang tersebut. Dan pada akhirnya apa yang saya lakukan? Karena saya harus tetap hidup, harus tetap menjalankan aktivitas, harus tetap mencari uang. Nah, di situ saya searching lagi di Facebook untuk akun joki. Dan saya dapat akun tersebut dari salah satu grup di Facebook yang menjual akunnya. Awal-awal memang akun tersebut saya sewa seminggu 2 minggu. Akhirnya karena saya cocok dan penghasilannya lumayan, saya teruskan akun tersebut dan saya beli dengan harga Rp2.500.000. Saya terus ngebit, dan pada akhirnya pada 2020 bulan 3 kemarin saya istirahat untuk ngebit dikarenakan pandemi corona. Sebenarnya siapa sih yang kepengen pandemi ini terjadi? Semua orang tidak ada yang menginginkan pandemi ini terjadi. Semua orang pengen ngebit, semua orang pengen punya uang. Tapi satu hal yang harus diperhatikan, semua orang pengen sehat. Nah, jadi karena saya takut akan pandemi itu, akhirnya saya off. Namun saya tidak sepenuhnya off. Saya beberapa hari bid dan beberapa hari off. Karena apa? Karena pada saat itu akun saya adalah Gokar, bukan lagi Goray. Jadi untuk penularan di dalam mobil itu saya anggap tuh sangat cepat sekali untuk virus COVID-19 tersebut. Nah, singkat cerita, pada bulan Juni 2020 setelah Lebaran, saya dapat kabar di aplikasi bahwa ada program evaluasi untuk akun joki. Nah, di situ saya sangat excited, saya sangat semangat sekali. Karena apa? Karena Gokar ini adalah sumber penghasilan saya satu-satunya. Akhirnya, tidak perlu lama-lama, saya mengikuti program evaluasi tersebut dengan harapan akun saya yang dulu dapat kembali lagi dan saya dapat menjadi mitra Gojek lagi. Pada tanggal 7 Juli saya mendaftarkan
diri saya lewat call center. Di situ saya dimintain keterangan untuk menyebutkan nomor KTP, nomor SIM, dan lain-lain. Setelah saya menyebutkan nomor KTP, beliau CS berkata kepada saya bahwa saya sudah mempunyai akun dulu, sudah mempunyai akun Goreng. Nah, pada saat itu menurut saya ini kesempatan yang baik untuk menjelaskan bahwa dulu itu saya sakit. Saya tidak melanggar, saya tidak kena suspend, tidak pernah kena suspend, ataupun saya tidak pernah kena komplain ke customer bahwa saya benar-benar sakit waktu itu. Akhirnya saya cerita ke customer service, dan customer service menanggapi, semoga dengan Bapak ikut evaluasi ini akun Bapak akan kembali. Nah, akhirnya saya berharap sambil menunggu terus ngebit, saya berharap semoga akun saya kembali, semoga akun saya kembali. Di akun Joki ini pun saya tidak pernah membuat kesalahan. Bisa dilihat rating saya tidak pernah di bawah bintang 5. Saya selalu membuat customer saya nyaman, aman bersama saya, agar saya sebagai akun Joki tidak mengecewakan manajemen Gojek. Sebenarnya kalau boleh kita lihat ke belakang, semua yang memiliki akun Joki itu saya jamin mereka orang baik-baik. Mereka akan ngebit dengan SOP Gojek yang berlaku. Mereka akan mencari uang dengan sebagus mungkin. Kenapa? Yang pertama, driver akun Joki tidak mendapatkan akun dengan cuma-cuma, melainkan dengan membeli 1 hingga 2.500.000 seperti saya pribadi. Itu satu hal yang pertama. Yang kedua, driver Joki tidak mau rugi, tidak mau akunnya disuspend kembali gara-gara tidak memberikan pelayanan yang baik kepada customer. Di samping driver Joki kehilangan akun, driver Joki pun kehilangan uang yang telah dia keluarkan untuk membeli akun tersebut. Nah, singkat cerita, sambil menunggu info atau keputusan dari Gojek, saya selalu melihat pesan di aplikasi yang masuk, berharap saya diterima. Dan satu hal lagi, kenapa saya mengikuti evaluasi tersebut? Saya berharap akun itu menjadi akun milik saya karena sudah saya beli. Dan untuk saat ini Gojek mempunyai sistem baru, yaitu verifikasi muka. Tidak mungkin dong saya setiap hari harus verifikasi muka, sementara rumah saya dan rumah yang saya beli akunnya itu sangat jauh sekali. Bukan hanya sekilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, bahkan puluhan kilo. Gak mungkin saya setiap hari harus ke sana hanya verifikasi muka. Nah, pada tahap evaluasi verifikasi muka, saya dikasih waktu oleh pihak Gojek untuk ngebit sampai dengan tanggal 17. Akun saya akan aktif sampai tanggal 17 dan tanpa verifikasi muka. Pada waktu itu saya sangat excited sekali. Saya sangat benar-benar, saya berharap pokoknya akun itu harus milik saya. Saya excited, saya ngebit walaupun saya hanya dikasih order satu hari 2 sampai 3 customer saja.
Tapi saya tetap semangat, saya tetap aktifkan akun itu hingga jam 11 malam. Pada tanggal 18, saya tunggu informasi, belum ada juga. Sampai malam saya tunggu, belum ada juga. Akhirnya pada tanggal 20, saya mendapat informasi di SMS aplikasi saya, di inbox aplikasi saya. Saya lihatnya dengan hati-hati. Benar-benar saya intip akun saya tersebut dan saya berharap semoga evaluasi saya diterima. Tapi apa yang saya dapat? Saya tidak lulus evaluasi. Saya tidak tahu sebabnya apa. Saya tidak pernah membuat kesalahan dan saya tidak pernah mengecewakan customer saya. Di situ saya langsung down. Saya harus berbuat apa sekarang? Tapi setelah saya lihat di grup Facebook, saya tidak sendiri. Banyak sekali teman-teman yang bernasib seperti saya, tidak lulus verifikasi. Tapi saya selalu menyemangati. Karena apa? Karena kita sudah menjadi pahlawan Gojek. Kita sudah menjadi salah satu keluarga besar Gojek. Dan kita sudah membuat Gojek menjadi besar karena kita. Sebenarnya sangat simpel sekali. Kalaupun Gojek tidak ingin ada akun joki, seharusnya diberantas dari awal, bukan setelah Gojek besar. Nah, itu tanda tanya besar untuk saya. Nah, ini saya bacakan. Ada salah satu teman saya di Facebook. Ini ya, nanti saya taruh di sebelah. Ini postingan teman saya di Facebook. Selamat tinggal kawan. Tak terasa 2 tahun sudah kau menemaniku. Kamu memberikanku makan, menghidupi keluargaku. Kini saatnya kita berpisah. Ini bukan kehendakku, ini bukan mauku, dan ini bukan inginku. Semoga kamu damai di sana. Saya berharap kamu bisa hidup kembali menerangi hari-hariku. Sedih ya. Ini salah satu postingan mitra joki Gojek. Sedih sekali. Saya membayangkan bagaimana mitra joki yang sudah berkeluarga dan punya anak dan punya istri, padahal dia sangat membutuhkan pekerjaan ini. Di sisi lain, tempat saya ngumpul di warung, langganan saya di warung nyaman, 90% mitra joki dan 100% tidak lolos evaluasi. Ada yang berumur 50 tahun, ada yang berumur 50 tahun lebih, ada yang sudah punya cucu. Kami setiap hari selalu nunggu customer di sana. Kami selalu berbagi cerita. Indah, benar-benar indah kebersamaan kami waktu itu. Nah, sekarang tinggal kenangan. Selamat jalan kawan. Mari kita berjuang. Semangat. Rezeki sudah ada yang ngatur. Tetap semangat buat hidup. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.